percaya damai Natal, sukacita Natal terus kita rasakan sampai detik ini. Dan saya percaya bahwa seperti tema kita hari ini, Tuhan menyediakan. Walaupun hampir 2 tahun ya kita berhadapan dengan badai corona, tetapi saya percaya sampai detik ini kita masih bisa makan, minum, pakai, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya tetap yakin bahwa untuk memasuki tahun yang akan datang, tahun 2022, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara supranatural dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Akan ada pergantian musim yang baru di mana saudara bisa melihat air matamu menjadi sukacita. Air matamu menjadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita segera buka firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa siang hari ini kita bukan sekedar hanya tahu bahwa Tuhan menyediakan, tetapi milikilah pemahaman yang benar yang tumbuh berakar ke dalam, bahwa kalau Tuhan berjanji Tuhan menyediakan, berarti Dia mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Karena Tuhan selalu bekerja di tengah kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagi saudara dan saya, itulah yang dikerjakan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Makanya hari ini saudara, mungkin kau merasa bimbang, merasa khawatir, merasa cemas menghadapi tahun baru. Tetapi saya percaya bahwa orang benar tidak pernah khawatir, orang benar tidak pernah bimbang melihat hari depan. Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata, justru kita tertawa melihat hari depan, karena hari depan yang Tuhan janjikan bagi kita itu adalah hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Kalau kita melihat cerita Abraham ya, ini mungkin sudah berulang kali saudara dengar, karena ini peristiwa yang sangat luar biasa yang kita lihat bahwa Tuhan menyuruh seorang hamba Tuhan ya. Di dalam ayat yang pertama, coba kita baca dulu Kejadian pasal 22 ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama dikatakan gini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi tentunya saudara, Allah nggak sembarangan ya mencoba-coba kita. Lihat, Abraham itu sudah melewatinya banyak proses dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya dia bisa melihat bahwa sekalipun dia sudah tua ya, bahkan istrinya sangat tidak mungkin untuk mendapatkan anak, tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Tidak seperti manusia, kau yang berjanji, kau yang mengikat ya. Tetapi kita melihat Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika dia berkata, Abraham, engkau akan dapat anak di hari tua, dan anakmu akan seperti pasir di laut. Wah, ini luar biasa ya. Tetapi kita melihat setelah dikasih apa yang Tuhan ingin uji dalam kehidupan Abraham ya. Coba lihat ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, kata tunggal yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu yaitu Yahid. Artinya anak yang kamu memang sudah cinta mati ya. Kata tunggal yang dimaksudkan di sini bahwa ini tidak mungkin terputus, karena sudah ada yang namanya ikatan cinta yang sangat solid antara papa dan anak. Dan Tuhan kepingin tahu, apakah Abraham lebih mencintai berkat atau sumber berkatnya ya. Apakah Abraham hanya tertuju kepada anaknya atau kepada Tuhan? Sehingga dia ngomong, maaf yang namanya Abraham di sini ya. Tuhan bicara begini kepada Abraham, Abraham, kamu kan punya anak tunggal ya. Bagaimana? Ya ini Tuhan ngetes ya, apakah dia ini memang cinta mati sama Tuhan atau sama anaknya? Dia tanya, Abraham,
bolehkah anakmu dipersembahkan sebagai korban bakaran? Saudara, ini tidak mudah loh. Karena dulu kalau namanya korban bakaran, wah itu sadis banget loh saudara ya. Saudara tahu, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kalau lihat dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata Allah, A-L-A. Itu berarti begini, remukan tulangnya, dipotong-potong dan dibakar. Saya mau tanya kepada papa-papa di sini, tega nggak jika anak itu dikasih sama Tuhan, terus Tuhan bilang, Pak Roni, ya, bolehkah anakmu dibawa ke Tuhan untuk dijadikan korban bakaran? Supaya anakmu ini diremukan tulang-tulangnya, dipotong-potong dan dibakar. Saudara, apa saudara nggak kaget ya ketika Tuhan uji saudara seperti itu? Mungkin Abraham bilang, ini Tuhan nih pelin-pelan. Tuhan yang kasih kok Tuhan pakai cara ini untuk ambil, nggak ada cara lain, ya? Mungkin dia bisa nego sama Tuhan, Tuhan, bolehkah cara ambil anak ini sopan sedikit gitu, ya? Pakai cara kayak anaknya Seth yang Henok yang langsung terangkat ke surga, boleh nggak seperti itu? Tapi Tuhan enggak. Ritualnya harus seperti ini, namanya korban bakaran, remukan tulangnya, potong-potong dan bakar. Saudara, secara manusia pasti Abraham akan berkata, Tuhan, kok sampai sedemikian begini ya, kok sadis banget, kok horor banget ini Tuhan. Kenapa kok Tuhan pakai cara-cara yang sadis seperti ini? Mungkin saudara juga pada hari-hari di mana Tuhan uji. Mungkin ada di antara kita yang mungkin komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa bayar perpuluhan dia, aku sudah setia, bahkan aku selalu jadi korban. Tapi kenapa Tuhan bawa aku mengalami hal yang seperti ini? Ini sangat menyakitkan, ini tekanan banget buat saya. Tapi saudara tahu tidak? Ada kalanya Tuhan harus benturkan saudara dengan begitu banyak masalah, supaya saudara sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat mengubah sepersekian menit, ya, untuk Tuhan lakukan mujizat yang di luar nalar kita. Karena Tuhan selalu bekerja di tengah ketidakmungkinan. Dan saya katakan bahwa ketika Anda pun sedang diuji oleh Tuhan, saya mau katakan, deklarasikan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau orang punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, sekalipun dia mengalami tekanan yang berat, digosipkan, dihancurkan, dihakimi, direndahkan, bahkan engkau sendiri punya nama baik dihancurkan. Orang yang punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, dia tidak akan pernah memilih ngamuk, dia tidak pernah memilih marah, dia tidak akan pernah kumpulkan kumpulan-kumpulan pencemooh. Ya, biasa orang kalau lagi supaya dia ada teman kan dia kumpulkan bolo-bolonya supaya makin kuat, ya, kumpulan pencemoohnya gitu ya, supaya merasa menang gitu loh. Saya mau katakan, tidak ada gunanya kita mau kumpulkan massa untuk membela diri kita. Cukup Tuhan yang bela. Coba lihat peristiwa Yusuf. Maaf, Yusuf tidak bisa menjaga nama baiknya. Karena coba perhatikan, dia tidak ada daya untuk ngomong karena dia punya kapasitas waktu itu budak. Apa dia berani ngomong ke Potifar? Aku yang benar, istrimu yang salah. Pasti dia yang disalahkan loh saudara. Apalagi dia laki. Saudara tahu bahwa karena dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya kekuatan untuk bicara, yang terjadi dia hanya diam. Kalau mungkin saudara itu jadi Yusuf, mungkin ya, saudara akan bilang, mungkin pakai bahasa Manado lebih tepat karena saya orang Manado ya. Mungkin saya kalau jadi Yusuf saya bilang, tante yang goda tiap hari kok siapa kita yang kena, gitu kan? Ya betul, mungkin begitu Pak ya. Tante yang kegagalan kok aku yang tertuduh, ya. Tetapi lihat, dia tidak bisa menjaga nama baiknya, tapi dia bisa menjaga ketulusan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mungkin bisa menjaga nama baiknya pada waktu itu, tapi dia bisa menjaga hatinya tetap kudus di hadapan Tuhan. Silakan orang salahkan, silakan orang hakimi, tetapi yang dia tahu, dia punya Tuhan yang sanggup membela dia.
Jadi saudara, orang yang diam bukan berarti dia bego loh. Orang yang diam bukan berarti dia sudah bersalah banget. Atau orang yang minta maaf, oh itu kan dia sudah minta maaf, berarti dia yang salah. Bukan demikian. Karena orang yang punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, dia akan lebih dahulu minta maaf. Amin. Amin saudara. Iya. Orang yang punya pemahaman yang berakar di dalam Tuhan, ceritanya dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Dia tidak sedang, wah aku yang benar, kumpulkan massa. Wah, enggak seperti itu cara mainnya anak-anak Tuhan. Tetapi yang kita tahu, kalau kita ini hidup bergaul karib dengan Tuhan, nggak usah pakai komplain-komplain. Abraham, dia tidak pernah komplain. Malah pagi-pagi benar saudara, dia ngomong sama anaknya, sama bujang-bujangnya. Yuk kita pergi sembahyang, ya. Akan naik ke Gunung Moria. Kita akan mengadakan korban bakaran. Saudara, waktu sudah dipersiapkan semuanya, bujang-bujangnya, kedua bujang sudah siap, maka berjalanlah mereka bersama-sama. Saudara bisa paham gak hati seorang Abraham? Dia bukan malaikat. Perasaannya bukan dibuat dari batu bata. Perasaannya bukan made in China cepat rusak. Ya, tetapi saudara, saya lihat bagaimana Abraham dengan perih hatinya dia jalan. Karena dia tahu sebentar lagi anaknya akan dipotong-potong. Sebentar lagi anaknya mati dengan tangannya. Terus saya mau katakan bahwa tekanan sosial yang Abraham akan dapatkan itu luar biasa loh. Bagaimana dia akan dikatakan papa yang sadis, papa yang bunuh anak. Dia mulai berpikir, ya Tuhan, kalau nantinya saya sudah potong-potong anakku, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan ini ke Sarah? Bagaimana kalau dikatakan orang, mana anakmu? Tadi ikut sama kamu, kok sekarang gak ada? Waduh saudara, ini makin beratlah tekanan yang dialami. Tetapi saudara, sambil jalan, anaknya mulai tanya, Papa, kayu sudah ada. Kan dia lagi junjung kayu, Papa, kayu sudah ada. Mana korbannya? Mana dombanya? Waduh saudara, semakin anak ini bertanya, semakin perih hatinya Abraham. Ya, tetapi pada waktu dia jalan, ya ini saya mau katakan intervensi seorang papa itu luar biasa. Ya, waktu ditanya, Abraham hanya menjawab, Tuhan sudah menyediakan. Karena menyediakan yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini adalah ra'ah. Ra'ah artinya Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang menguji, dan Tuhan sedang menyediakan yang kita butuhkan. Jadi sambil jalan, papanya selalu memberikan kekuatan kepada anaknya. Kamu tahu tidak? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kamu jangan khawatir jika pada akhirnya kita diuji. Kamu tenang aja, ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Jadi sementara jalan, makanya firman Tuhan katakan, mari Anda dan saya harus berulang-ulang sampaikan firman Tuhan kepada anak kita. Karena saya percaya ketika kita berulang-ulang bicarakan firman Tuhan kepada anak kita, itu akan masuk di dalam long term memory anak itu. Sehingga dia tidak akan pernah takut ketika dia berhadapan dengan badai. Karena dia tahu persis ajaran papanya. Tuhan dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, percaya Tuhan itu sedang uji kita. Tuhan sedang lihat kita. Tuhan sedang amat-amati kita. Walaupun kita tidak lihat ada domba sekarang ini, tapi kamu tahu tidak? Ya, Tuhan itu aja bisa membangkitkan orang mati. Ya, kamu tahu tidak? Tuhan itu, ini Ishak antara 14 sampai 17 tahun loh ya. Kamu tahu tidak? Sedangkan iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi kamu harus yakin pada detik terakhir Tuhan pasti akan menyediakan. Ya. Jadi ya, Ishak percaya banget sama papanya karena dia tahu persis ajaran papanya bahwa Tuhan sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Tapi dia nggak tahu papanya punya hati perih banget, saudara. Ya, mungkin dia mulai protes sama Tuhan dalam hati loh, dia tidak bisa omong. Mungkin pada waktu dia sementara jalan, saya nggak tahu waktu dia jalan apakah Abraham nyanyi gini, kerja buat Tuhan terlalu manis, ya.
Mungkin begitu dalam perjalanan untuk menghibur hati. Atau kalau mungkin ya, Pak Abraham di sini akan nyanyi gini. Kalau Pak Abraham jadi Ishak, mungkin Pak Abraham akan nyanyi gini. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ya saudara, jangan tepuk tangan saudara. Biasanya tepuk tangan jemaat itu bisa menjatuhkan pendeta. Yang pasti ada satu kegalauan dalam perjalanan itu saudara. Saudara aja mengikuti Tuhan pasti galau lah. Ada kalanya Tuhan suruh melangkah tapi di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hati. Betul? Coba lihat Yusuf. Coba lihat Daud. Tuhan suruh bilang, kamu melangkah perang. Tuhan yang suruh. Pulang-pulang rumah terbakar, istri ditawan. Rasanya gagal banget ya. Tuhan yang bicara, Tuhan yang hancurkan. Tapi kita melihat, itulah cara Tuhan uji mental kita. Apakah kita tetap akan melangkah percaya Tuhan sekalipun yang kita harapkan tidak terjadi? Ya, karena manusianya hanya kejarkan mujizatnya. Kita hanya kejar yang ditambahkan. Tetapi untuk berjalan dalam kebenaran terlalu sulit. Apalagi di tengah jalan ada masalah. Waduh, langsung mundur. Ya. Tetapi saya melihat bagaimana Abraham walaupun secara manusia dia masih daging saudara, itu satu pergumulan yang berat sekali. Ya. Apakah Abraham nyanyi lagi karena dia pikir waduh udah depresi nih, sebentar lagi anakku akan mati? Apakah dia nyanyi gini? Menyesal aku kembali ke kota ini, bila tahu kenyataannya kita, kau yang ku sayangi, tega kau. Saya nggak tahu berikutnya. Ya, kok tega gitu loh, ya. Tetapi mau apa lagi? Karena rasa cintanya kepada Tuhan. Walaupun ya iblis kan dakwa kita waktu di tengah jalan saudara. Karena iblis mau supaya kita tumbang di tengah jalan. Jangan pikir iblis gak berusaha untuk membuat kita tumbang. Pasti loh saudara. Tetapi kita melihat, kalau Anda dan saya benar-benar punya pemahaman yang berakar ke dalam, berarti walaupun ada masalah di tengah jalan, Anda tidak akan mundur. Amin. Selesaikan sampai tuntas. Karena yang kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi kita lihat, ketika Ishak mulai tanya lagi, Papa, ini sudah dekat tuh, mana dombanya? Ya, kita lihat bahwa ini satu peristiwa yang cukup berat lagi untuk dihadapi seorang papa dalam menjalankan ketaatannya kepada Tuhan. Tapi kita lihat ayat yang kelima ya, ini perlu diperhatikan baik-baik. Ya, dia ngomong kepada bujangnya, kamu di sini aja ya, saya dan anakku Ishak akan pergi sembahyang. Sebenarnya yang digunakan, bahasa yang digunakan sembahyang itu artinya begini, aku dan Ishak akan pergi ke atas gunung untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pengertiannya. Saudara tahu, ya? Kenapa dia bilang bujang tinggal di sini saja? Karena dia tahu persis, kalau bujangnya ikut, pasti dia akan gagal fokus. Karena netizen itu begitu kuat loh hari-hari ini. Amin. Saudara, ya, netizen itu saudara, kalau intimidasi sang pelakor ya. Kalau netizen intimidasi sang pembuat, ya istilahnya ya pemeran utama begitu ya. Wah, bisa-bisa Abraham gagal fokus, saudara. Karena pasti bujang-bujangnya begini, Pak Abraham, kok tega bapak akan bunuh anak dengan tangan bapak sendiri? Nah ini bisa membuat mental Abraham ciut. Akhirnya dia memutuskan lebih baik bujang ini gak usah pergi, daripada mereka tampil jadi pencemooh, jadi netizen. Nanti aku diviralkan. Nanti lagi SMS akan bermunculan, kok papa jahat ya. Nanti lagi di Facebook
akan muncul kata-kata yang lebih menyakitkan, dan ini tekanan yang lebih berat, yang lebih mematikan. Betul? Ya. Wah, dia bilang bahaya kalau bawa ini bujang. Ya, mending aku tinggal di sini supaya aku berjalan dalam ketaatan. Saudara, ada banyak kali kita itu mau melakukan kebenaran firman Tuhan, seringkali kita terkecoh dengan apa kata orang. Betul? Jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan juga bisa berbicara hal yang mungkin tidak seirama dengan panggilanmu. Coba lihat peristiwa Hana. Imam Eli aja bilang, ih kayak orang gila, kayak orang lagi gangguan jiwa kali ya, kok ngomong-ngomong di dalam bait Allah. Apa sudah mabuk? Ya, hamba Tuhan juga bisa salah, karena hamba Tuhan bukan Tuhan, bukan malaikat. Tetapi yang terpenting adalah sikap hatimu. Kalau engkau mau taat, jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang. Kalau engkau mau taat, lakukan bagianmu saja. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Akhirnya kalau Anda lihat ke kanan, ke kiri, Anda dengar omongan orang, Anda bakal fokus. Amin. Jadi saudara, walaupun virus corona ini katanya wah sudah ada Omikron, ya sudah ada ini, tidak usah takut. Tuhan menyediakan tempat pada waktunya. Saya mau katakan, siapa nggak takut di masa sekarang? Saya pernah loh. Saya ditelepon sama jemaat saya kena corona. Waktu itu suami saya pergi ke Manado karena oma meninggal. Waktu suami pergi ke Manado, banyak masalah terjadi di jemaat. Waduh, jemaat matilah, jemaat kawin lah, jemaat baptis lah. Waduh, kayak gitu loh. Terpaksa ya saya yang harus turun tangan. Satu ketika saya dapat telepon, Bu Hesti, mama saya sudah meninggal karena corona. Ibu tolong datang ya penyerahan jenazah di rumah sakit. Saya ini ada bawaan jantung dari kecil. Untung saya ini ya sudah di meja operasi, nggak jadi operasi waktu di Malaysia, karena Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa sehingga saya disembuhkan. Ya, tetapi saya nggak mau cari-cari pencobaan loh saudara. Tapi waktu saya sudah di rumah sakit dikasih baju APD saudara, saya udah pakai. Waktu masuk di kamar mayat saudara, namanya orang corona ya, saya pikir mayatnya tuh dibungkus sama plastik, ternyata mentah-mentah begitu. Waduh. Saya dalam hati, Tuhan, aku masih melihat anakku yang tiga-tiganya itu kawin di pelaminan, dan aku masih mau melihat putu, ya. Aku nggak mau tertular Tuhan. Wah, walaupun sudah pakai baju APD dari atas sampai bawah saudara, yang menjadi doa saya bilang, Tuhan, aku tidak sedang mencari-cari pencobaan, tapi karena tugas, karena memang hamba Tuhan harus bertugas seperti ini, saya mau katakan saya rela, ya. Akhirnya saudara, setelah saya doa, dari pihak rumah sakit bilang, ibu yang pimpin acara di Keputi. Iya, karena keluarga bilang ibu yang pimpin acara di Keputi. Wah, sampai di Keputi selesai bikin acara ritual agama Kristen selesai. Ya, anak yang mamanya ini meninggal, anak tunggal, dia semester 1. Dia lari ke mobil saya, dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, kok mama cepat pergi? Aku seorang diri, aku gak punya siapa-siapa, cuma papa. Kok Tuhan tega? Wah saudara, sebagai hamba Tuhan saya rangkul dia. Saya usap air matanya dan saya mengatakan, tenanglah jiwaku, Tuhan tahu yang terbaik. Ya sudah, kami doa bersama-sama, nangis bersama-sama. Setelah selesai, saya pulang. Saya sampai di Sidoarjo jam 4. Kira-kira 1,5 jam kemudian, saya dapat telepon dari anak ini dan mengatakan, Tante Hesti, saya sudah dapat hasil PCR. Ternyata saya juga corona. Saudara, rasanya saya punya hati, waduh, diremas-remas saudara. Saya bilang, Tuhan, katanya corona ini membahayakan loh. Saya masih manusia biasa loh, masih ada takutnya, masih ada khawatirnya. Apalagi ya, waktu saya doakan dia, saya nggak pakai masker karena saya sudah di mobil. Aduh ajaib. Saya sampai bilang, Tuhan, apakah nanti setelah ini saya akan menyusul mamanya? Benar loh saudara, saya takut setengah mati saudara. Karena apa? Mau bilang corona nggak ada, banyak yang mati loh. Hah? Tapi saya cuma berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang,
Tuhan, Engkau pemilik nafas hidup. Kalau memang rumah saya sudah jadi, nggak apa-apa, saya siap. Tapi kalau belum jadi, please deh, ya, perpanjang umurku. Aku kepingin seperti Khairil Anwar, pingin hidup 100.000 tahun lagi. Ya, tapi saudara tahu, saya tunggu sampai 14 hari. Saya nggak apa-apa loh saudara. Bukan karena saya jago doa, bukan karena wah saya ini pendoa, wah punya karunia sehingga saya tidak tertular. Saya mau katakan hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi di mana engkau pergi dan berada, engkau sudah berdoa, engkau sudah mengikuti protokol kesehatan. Percaya kalau belum waktunya tidak akan terjadi. Apalagi kalau engkau masih banyak cicilan. Haleluya. Masa kamu yang pergi terus yang nyicil siapa gitu loh. Ya. Jadi saudara, kalau memang belum selesai, cicilan masih banyak, berarti Tuhan belum angkat saudara. Selesaikan dulu. Haleluya. Ada yang banyak cicilan kayak saya? Saya masih cicilan rumah loh saudara. Kalau saudara datang ke rumah saya, saudara ketuk pagar masih bunyi dit gitu loh. Tapi kalau saudara naik mobil saya, sudahlah saudara, bulan Agustus sudah bunyi cash, sudah cash saudara. Haleluya. Ya, jadi sebenarnya hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan yakin Anda tidak akan mati walaupun sekarang ini mau dengar kabar-kabar yang menggoncangkan. Percaya Tuhan menyediakan. Percaya Tuhan sedang uji kita. Percaya bahwa Tuhan sedang amat-amati kita. Ya, coba lihat saudara, waktu sudah sampai di atas nih, ya, lihat reaksi daripada Abraham. Ya, waktu sudah sampai dia ikat anaknya, kaki dan tangan anaknya dia kasih di atas mezbah untuk dibakar. Wah, ini peristiwa yang sangat memilukan. Ya, kalau saudara bisa berfantasi seandainya saudara sedang pegang pisau, siap bunuh anak. Wah, saya bilang ini peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan. Ya, bahkan mungkin Anda akan merasa bersalah seumur hidup karena dengan tanganmu engkau telah menghancurkan orang lain. Dengan tanganmu engkau sudah membunuh anakmu sendiri. Wah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, bisa-bisa loh pada saat tangan terangkat, bisa loh ya, karena nggak tega, dia bisa letakkan pisau itu dan mengatakan sudah, mending saya pulang aja daripada ikut Tuhan yang sadis kayak gini. Ya, kita mungkin salahkan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, katanya Tuhan yang kasih. Menurut ibu ini bilang Tuhan yang kasih, tapi pakai cara ini ambilnya, mending nggak usah, gitu ya. Tetapi kita lihat proses tetap dijalankan oleh Abraham. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kalau menguji, Abraham tahu persis semua bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Yang saya ingin pertanyakan gini, seandainya Abraham waktu itu mau jujur kepada anaknya, waktu sudah diikat, waktu sudah mau di atas meja, atau mungkin sebelum diikat lah, ketika anaknya bertanya untuk terakhir kali, "Pak, dombanya mana?" Seandainya saudara ya, Abraham langsung jujur, "Kamulah dombanya." Kira-kira saudara, kalau saudara jadi Ishak, reaksi yang Anda munculkan seperti apa? Hah? Lari? Pasti lari saudara. Apalagi dia masih kuat, bayangkan dia yang pikul kayu. Sedangkan Abraham waktu itu sudah 100 tahun lebih. Ya, bisa dilawan kata ibu itu. Ya, atau kalau saya jadi Ishak, saya tendang aja sudah tergulung-gulung dia. Haleluya, karena saya lebih kuat. Atau ya, saya tempelin sedikit, "Pak sadis." Ya, betul tidak? Ya, saya tonjok dulu dia, sudah tua, ya, udah bau tanah. Haleluya. Tetapi saudara, Ishak kok menang-menang aja. Makanya saudara, kalau mana Anda diam, bukan berarti Anda tidak tahu. Tetapi orang yang tahu persis dengan kebenaran, dia nggak ngoceh. Banyak orang kalau terlalu banyak ngoceh itu tong kosong bunyi nyaring, saudara. Karena tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Makanya banyak tanya. Saya mau katakan kepada Pak Gembala, orang yang banyak tanya gak usah disahutin. Haleluya.
Karena bisa-bisa pendeta yang stroke, haleluya. Saya sampai pernah dapat jemaat yang dia mau naik mobil aja masih mau bertanya, Bu Hesi kira-kira saya mau naik mobil ke Jakarta Tuhan izinkan apa tidak? Waduh, saya bilang amit-amit deh. Pernah lagi ada jemaat bilang, Bu Hesi saya punya sertifikat tahanan Bu Hesi, saya cari di rumah lemari mana aja gak ada. Tolong Bu doa. Ibu doa di mana sih? Saya bilang emang saya anjing pelacak. Hah? Sedangkan saya punya dompet hilang, saya nggak tahu kemana. Haleluya. Keterlaluan jemaat Tuhan loh. Makanya Pak, nggak usah ditanggapi kalau yang kayak gini sudah. Ya. Ini soal-soal yang dicari. Haleluya. Saya pribadi pernah ya. Saya cari HP saya keliling-keliling. Saya suruh pembantu saya suruh pengerja saya, tolong carikan HP ibu. Saya juga ikut cari. Keliling saya cari. Lihat di atas, lihat di bawah, semua tempat di mana saya baru tunjukin saya cari setengah mati saudara. Jangan-jangan di mobil, ya carilah di mobil. Saudara tahu? Pembantu saya, pengerja saya bilang nggak ada, bro, semua sudah cari nggak ada. Apa yang terjadi saudara? Saya coba, saya tadi terakhir di mobil ya. Saya pergilah ke mobil, saya cari di jok bawah gitu. Saya pas duduk gitu, saya baru sadar ternyata saya lagi bicara loh. Aduh, betapa memalukan loh saudara. Dari tadi saya cari, ternyata saya lagi ngomong saudara. HP saya lagi pegang. Aduh, kasihan pengerja di rumah udah dimarah-marahin saudara. Di mana? Coba katanya di apa namanya? Di telepon. Ya bagaimana di telepon? Aku lagi pakai. Coba ya. Hamba Tuhan pun punya kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau ada jemaat yang mungkin kehilangan dompet, pernah lo ada yang kehilangan dompet loh. Kira-kira di supermall sini dia hilang dompet, tahu-tahu aku ditelepon, Bu, aku kehilangan dompet. Kira-kira di mana ya? Waduh, saya memangnya saya ini paranormal. Memang saya dukun. Kok mah tahu gitu? Saya langsung bilang, Bu, saya aja hilang dompet, saya nggak tahu di mana loh, Bu. Lebih baik Ibu cari Google aja. Itu lebih tepat. Karena memang hamba Tuhan bukan maha tahu loh saudara. Makanya siapa yang mendewakan hamba Tuhan, wah terkutuk dia. Amin. Saya walaupun punya karunia nubuatan saudara, karena kalau saya tanya tuh nggak jawab loh. Sampai saya bilang teganya gitu loh. Apakah saya harus nyanyi jujurlah sayang, aku tak mengapa? Ya, saya nggak nyanyi gitu loh saudara. Yang terjadi adalah memang saya sudah mulai tua. Betul? Jadi kalau sudah mulai tua jangan salahkan siapa-siapa saudara. Banyak juga sudah tua, sudah salah, error masih salahkan orang. Saya punya pembantu keterbelakangan mental, nggak bisa baca dan nggak bisa warna, cuma mungkin berapa warna yang dia tahu. Satu hari saya suruh dia pergi ke Indomaret. Saya kasih duit, terus dia tanya ke Indomaret. Ini pegawai Indomaret yang cerita sama saya. Pegawai Indomaret bilang ini, Ibu punya pembantu yang ini ya? Iya. Wah, kalau Ibu punya pembantu datang di sini, Indomaret heboh dan terhibur. Ya. Satu kali saya suruh, dia tanya, Mbak, ada warnet? Mbak bilang nggak ada. Ada. Mbak, di sini nggak jual warnet. Beneran loh. Pembantu saya ngamuk. Ada, saya sering beli di sini. Saking pegawai Indomaret nggak mau berantem, akhirnya pegawai Indomaret bilang gini, Mbak cari aja, tinggal Anda bayar di sini. Udah, dia pergi cari. Dia bawalah itu kaleng. Terus dia datang di kasir dan dia bilang, Mbak, ini loh, apa Mbak nggak bisa baca? Ya Tuhan, dia yang nggak tahu baca dia salahkan orang. Nggak tahu apa-apa dia salahkan orang. Nah itu kadang-kadang kita itu sok pintar tapi pada akhirnya bodoh. Dia tahu, tong kosong punya nyari. Banyak orang loh sudah tahu salah, tapi mempersalahkan orang. Betul? Makanya perlu diam.
Ketika engkau diam, engkau tidak akan banyak pelanggaran. Amin. Jadi itulah saya bilang, ikut Tuhan harus siap melalui masa-masa yang tidak enak. Bukan berarti Anda ikut Tuhan, wah jambulnya tinggi, bulu mata cetar membahana, ya, bagaikan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Aduh, bukan gitu saudara ya. Justru Anda makin banyak tahu, makin diproses. Anda makin banyak tahu firman Tuhan, makin dituntut, bro. Haleluya. Tetapi kalau engkau memilih meresponi apa yang benar, maka kemenangan itu akan terjadi secara luar biasa. Apa yang dijanjikan Tuhan, itu yang akan dikerjakan. Dan engkau akan alami, engkau akan nikmati, dan engkau akan memilikinya. Nah, lihat bagaimana Abraham, dia mengerjakan, menunaikan tugas pelayanannya di hadapan Tuhan. Dia ambil pisau, ya. Dia tidak lagi gubris, mau anak kesayangan, dia mau terikat dengan apa, dia tidak peduli. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Waktu tangan sudah terangkat, apa yang terjadi saudara? Wah, saya bilang bisa-bisa dia jadi pecundang di sini. Tetapi saya lihat enggak tuh, dia kerja sampai selesai, dia angkat pisau. Dan lihat, ketika dia sudah angkat pisau, surga intervensi, ya. Langsung malaikat bicara, Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu. Sekarang aku tahu, ternyata engkau begitu cinta akan Tuhan. Engkau taat dan engkau teruji di hadapan Tuhan. Wah, kata yang dipakai, ya, kata, coba lihat di ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Ya, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Saudara, kata diketahui itu mengandung arti begini. Kalau bahasa Ibrani-nya yada. Artinya, setelah saya amati, saya simpulkan, ternyata kamu beda. Amin. Boleh katakan di kanan kiri, ternyata, ya, kamu tuh beda. Nggak ada lu, nggak rame. Amin. Ya, ternyata dari sekian gadis yang saya taksir, kamulah satu-satunya orang yang is the best. Ya, ternyata dari sekian pria yang kutemui, kamulah satu-satunya yang is the best. Kamu benar-benar beda, ya. Kamu benar-benar tampil beda, di atas rata-rata. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda di atas rata-rata, amin. Kalau Anda di atas rata-rata, Anda tidak akan pernah terpengaruh dengan omongan orang lain. Kalau Anda di atas rata-rata, Anda tidak akan takut mengerjakan apa maunya Tuhan. Kalau Anda di atas rata-rata, Anda tidak berbantah ketika disuruh Tuhan bertolak belakang dengan hatimu. Kalau Anda tampil beda, Anda tidak akan banyak tanya, tetapi Anda tetap akan bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda di atas rata-rata, ada kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya bilang, Abraham waktu membunuh anaknya, dia rela loh. Dia tidak sedang berada di dalam tekanan loh, ya. Saya lihat bahwa waktu Abraham sudah sudah angkat tangan, itu ada bahasa rela loh. Rela itu artinya gini, tidak ada paksaan, dan secara sadar dia lakukan tanpa pengaruh obat bius. Ya, betul. Ada orang kan membunuh karena pengaruh narkoba, pengaruh obat bius, atau kalau orang Nado bilang pengaruh cap tikus. Haleluya. Ya betul ya. Di Nado kan Arabnya namanya cap tikus. Ya, dan banyak orang ada di got gara-gara cap tikus. Banyak orang-orang ada di penjara karena cap tikus. Ya, tapi kali ini Abraham sadar, dia merelakan. Dia tidak dipengaruhi oleh istri, dia tidak dipengaruhi oleh bujang-bujangnya, secara sadar dia mau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda juga disuruh memberi, tidak karena paksaan orang loh, karena Anda yang memberi, Anda yang menuai. Betul. Jangan udah sedikit memberi kicauannya banyak. Aduh, haleluya.
Banyak loh yang gitu. Sedikit memberi buat Tuhan, waduh, pendetanya diserang terus. Ya. Sedikit berkorban, kicauannya selangit. Tuh, haleluya. Tapi saudara lihat, ada yang memberi banyak diam-diam aja. Itu yang spesial. Itu baru namanya tampil beda. Amin. Anda sudah tampil beda? Hah? Banyak bicara kah? Enggak? Atau mungkin tidak banyak bicara tapi memviralkan segala sesuatu. Kan sekarang ini sepertinya diam, tapi waduh, WA di grup. Kamu tahu nggak, Bapak Gembala sekarang lo jambulnya jabrik-jabrik. Jangan-jangan pakai perpuluhan lo. Mulai cari bolo. Lihat lo di malam Natal, aduh Ibu Gembala kinclong banget. Ya, aduh kamu tahu ya, pekerja-pekerja yang tampil di depan tadi, wah, kedagingan. Duh, haleluya. Saudara, Anda menghakimi orang jauh lebih parah loh sifatmu. Betul? Makanya jangan suka menghakimi orang kalau Anda masih merasa berbuat salah setiap hari. Jangan sok benar di hadapan Tuhan. Jangan sok hakimi orang padahal Anda sendiri pelakunya. Amin. Bukan pelakor ya, pelakunya. Ya, mari saudara benahi diri di tahun baru ini. Ya, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Karena orang yang suka damai pasti ada masa depan. Orang yang excellent tidak pernah komplain. Orang yang excellent, dia akan tulus melakukan segala sesuatu. Dan orang tulus itu apa saudara? Tidak pernah memperhitungkan jasanya. Amin. Jangan pernah berjasa di gereja ini saudara. Karena umurmu bukan, nafas hidupmu bukan dikasih sama pendeta loh. Betul? Umurmu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta. Jadi kalau Anda memberi di gereja ini, sekali lagi bukan untuk pendeta tapi untuk Tuhan. Amin. Kalau Anda disakiti sama teman-teman terdekat, orang tulus, dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia akan kalahkan dengan kebaikan hati. Kalau ada suami-suami yang error bu di sini, ya, suka nyuruh-nyuruh, suka wah marah berlebihan, emosi nggak stabil, ya. Ada masalah di kantor, wah istri jadi tempat penampungan sampah, wah haleluya. Siapa nggak sakit loh? Sakitnya di sini, haleluya. Terus suruh lagi, bikinkan kopi, waduh, merasa berkuasa karena punya otoritas. Dia tidak tahu keberhasilannya karena doa istrinya, haleluya. Istri juga, saudara, punya perasaan loh, ya. Ketika Anda kasar, Anda menyakiti istri, pasti istrinya bilang, cepat mati kalau perlu Tuhan. Ya. Ada yang gitu loh. Saya berdoa supaya di jalan dia kecelakaan, mati wes. Daripada dia mematikan ketiga anakku, mematikan karakternya. Haleluya. Mending dia di jalan Tuhan berbicara luar biasa. Ada yang begitu para istri? Kayaknya ada deh. Ada ya? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Anda jujur, tetap Anda pulang sebentar. Amin. Katakan amin. Yang amin besar dapat sepeda setelah ini. Amin. Ya, tepuk tangan. Yang dapat sepeda tepuk tangan. Haleluya. Ya, kalau Anda mendapati suamimu agak error, suruh-suruh lagi, bikin kopi pagi, saya cuma bilang, orang tulus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, bro. Haleluya. Ya, apapun juga yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi saudara, kalau saudara sedang buat kopi untuk suami, untuk Tuhan. Amin. Untuk siapa? Kalau untuk Pak Abraham, mungkin dipakai sianida sedikit. Ya, biar agak sedikit-sedikit aja, biar matinya mati agak lama dan dia mengalami penderitaan, ya, sedikit-sedikit aja sih, ya. Tapi takutlah karena ini untuk Tuhan, masa Tuhan diracuni? Iya, saya mengatakan balaslah segala kejahatan orang dengan ketulusan hati, dan Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan akan perintahkan dicurahkan di dalam keluargamu. Amin. Mau diberkati angkat tangan? Mau terima penderitaan? Angkat tangan. Haleluya.
Bapak yang kuning ini siap-siap menerima kemenangan dari Tuhan. Ya, lihat Bapak dua tadi pakai baju kuning. Aduh, rasanya, haleluya. Penampilan it's okay. Tapi siap-siap Pak, berpenampilan oke juga. Ada yang mengatakan, wih hebat. Ada yang bilang kedagingan. Tetapi Bapak nggak usah khawatir. Mau kedagingan kayak itu urusan dia. Ya, menghakimi urusan dia. Yang penting saya mau nyanyi buat Tuhan. Gak usah dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Ya, karena kita pengantin wanita mesti cakep bro. Haleluya. Ya, kalau kita datang di pengantin pesta aja, dari atas sampai bawah dandan. Ini lo datang di gereja dandan, wes. Haleluya. Kalau ada orang bilang, wih cetar membahana tuh mata, biarkan kepo. Haleluya. Amin. Sekarang akhir zaman banyak orang yang kepo loh. Ya. Saya aja pakai cincin kayak gini, bagus nggak dilihat di mimbar? Bagus nggak? Pasti ada yang bilang kedagingan. Tapi saya bilang, yang kasih jemaat, berarti yang kedagingan siapa? Saya cuma pemakai. Haleluya. Cukup sampai di sini, Tuhan memberkati. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan menyediakan. Katakan di kanan kiri, Tuhan menyediakan, tidak usah takut. Ya Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Ajaib.